Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman pemilih. Berjumpa di podcast KPU Kabupaten Sambas, bincang bersama teman pemilih. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa untuk bersama-sama ngobrol, yaitu Bang Nelly. Selamat malam, Bang. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat, Bang. Iya. Ya, Bang Nelly ini adalah Ketua PPDI Kabupaten Sambas tahun 2013 2016 ya? 2013 2016. 2016. Ya. Atlet juga, Bang. Atlet juga. di Panahan. Di Panahan. Iya. Kemarin yang ke Solo. Solo pernah ikut. Ke Solo pernah Selama 2 minggu kemarin. 2 minggu. Tahun 2024. Tahun 2024 kemarin. Ada bawa medali di kita deh. Alhamdulillah ada 3 emas, 3 perak, 3 perunggu untuk Kabupaten Sambas mewakili Kalimantan Barat. Iya, boleh tepuk tangan dulu gitu. Wah, luar biasa. Oke, jadi pada kesempatan tema ini kita bicara tentang pilkada yang inklusif. Tapi sebelum kita ke pembahasan tentang tema, Bang Nelly, mungkin bisa diceritakan sebenarnya kalau PPDI itu backgroundnya, ormasnya mengurus hal-hal apa aja itu? Baiklah, sebelumnya saya ucapkan makasih Bang Aan telah mengundang di acara podcast KPU. PPDI adalah awalnya dulu itu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Terus perubahan itu di tahun 2000 baru ada istilah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Bergerak di bidang ormas, istilahnya bagaimana membentuk mental kawan-kawan disabilitas bisa ikut berperan aktif dalam pemerintahan dan hidup bermasyarakat yang normal. Jadi itu. Semuanya disabilitas ya? Ya, kita merangkul tunadaksa, tunanetra, tunarungu, yang mana bisa kita ajak gabung di dalam itu. Karena PPDI ini adalah payung hukum untuk termasuk di situ ada NPC yang membidangi olahraga. Ya. Mohon maaf kalau Bang Nelly ini disabilitasnya Saya terkategorikan tunadaksa. Daksa artinya tubuh, cacat tubuh. Itu kecelakaan atau? Kalau saya kecelakaan kerja. Ya. Biasanya kalau di pengalaman itu lebih mudah memulihkan mental yang karena kecelakaan atau yang dari lahir sih? Kalau sebenarnya mempunyai background yang beda-beda. Tergantung kalau istilahnya yang dari semenjak lahir, itu pengaruh lingkungan kadang-kadang. Kalau yang istilahnya kalau yang semenjak lahir, orang tua harus berperan aktif dan lingkungan masyarakat juga harus tidak diskriminasi. Lingkungan itu yang penting. Lingkungan. Kalau pengalaman Bang Nelly sendiri? Kalau saya di umur 18 tahun kemarin kan saya berangkat kerja PT kata orang Sambas kan. Jadi di situ saya dapat musibah lah sampai akhirnya amputasi atas lutut kaki sebelah kiri. Dan memang itu agak berat untuk bagi kita yang awalnya kita adalah manusia normal, kemudian kita mengalami musibah dan yang namanya kita musibah ya mau tidak mau harus kita terima dengan ikhlas, walaupun kadang banyak proses. Prosesnya itu yang kadang-kadang sulit. Untuk kita kembali berdaya kembali artinya kembali, mulai dari segi mental pergaulan. Kalau tidak salah mau sampai ke Solo ya kemarin. Kemarin ke Solo ikut PRPBD Profesor Dr. Suharso di Solo, kemudian mengikuti pelatihan vokasional di Cibinong, itu JICA namanya. Jepang International Cooperation Agent. Ya, itu dalam rangka untuk pelatihan ya. Pelatihan untuk memperdayakan biar istilahnya disabilitas itu bisa mampu bersaing guna untuk mencari lapangan pekerjaan. Iya betul. Karena sesungguhnya kalau disabilitas itu bukan ketidakmampuan, tapi keterbatasan. Nah, karena keterbatasan ketika kita berikan alat pembantu untuk keterbatasannya itu ya mereka kembali bisa beraktivitas, bisa berpartisipasi, termasuk berpartisipasi di dalam pilkada. Dan kalau di pilkada pun, di pemilu pun
teman-teman disabilitas itu juga sebenarnya bisa kalau di Undang-Undang 7 2017 itu pasal 5 itu bahkan menyebutkan disabilitas itu bisa menjadi peserta, bisa menjadi pemilih sudah pasti. Bisa dipilih dan memilih. Bisa dipilih dan memilih. Pilkada 2024 memilih ya? Iya, alhamdulillah. Memilih. Bagaimana pengalaman terutama untuk mungkin ada diskusi-diskusi di PPDI terkait penyelenggaraan pilkada di 2024 dan pemilu 2024 kemarin, terutama untuk teman-teman disabilitasnya. Ya. Terutama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU Kabupaten Sambas, terutama yang telah memberikan sosialisasi, pengenalan tentang demokrasi kepada ormas kami. Walaupun sebagian besar sudah mengenal tentang demokrasi, tapi masih banyak juga kawan-kawan di antaranya yang masih keterbelakangan mengenai penyampaian hak untuk memilih. Jadi banyak kawan-kawan yang ingin ikut serta terlibat di dalam panitia penyelenggara di KPPS maupun di PPK dan sebagainya. Sebenarnya dari KPU Kabupaten Sambas kemarin juga sudah memberikan ruang, cuman kita masih ada mungkin kawan-kawan masih belum ada minat ke situ. Tapi kalau untuk yang itu udah ada mau. Kalau tidak salah kemarin itu yang Pantarlih itu ada teman kita disabilitas, kemudian KPPS juga kemarin kita ada teman disabilitas dan betul kata Mo tadi itu ya lingkungan itu penting untuk untuk memberdayakan teman-teman memberdayakan teman-teman. Kalau kemarin tuh ada kami dikirimkan video tuh, jadi gimana ada temannya yang gonceng, beliau tukang data, terus digonceng lagi ke rumah satu, seperti itulah gitu. Bang Dadang kemarin. Iya, itu salah satunya Bang Dadang kemarin tuh yang menyampaikan. Ya karena meskipun sebenarnya secara jumlah kalau kita bicara jumlah itu kan kalau data kami di KPU itu jumlah pemilih disabilitas itu 3.142. Secara presentasi memang kecil tetapi bagaimana upaya KPU itu tidak melihat dari jumlah tetapi memposisikan bahwa mereka itu teman-teman disabilitas itu adalah pemilih juga yang wajib diberikan pengetahuan tentang kepemiluan seperti itu. Ada kiat-kiat sebetulnya bagaimana sih untuk pendekatan dengan kawan-kawan disabilitas itu seperti apa sih sebenarnya? Ini mengenai pemilu. Iya, pemilu. Sebenarnya salah satunya dengan banyak melibatkan ormas ataupun penyandang disabilitas diundang dalam setiap acara kegiatan yang ada baik di KPU, di luar kegiatan KPU tentang terus adanya istilahnya pelatihan kepada panitia penyelenggara, pengenalan tentang disabilitas, bagaimana pelayanan ramah disabilitas, terus menyampaikan informasi tentang pemilu, tentang siapa yang tentang ketentuan pemilu biar istilahnya. Karena ragam dari disabilitas ini ada tunarungu, tunawicara, tunanetra. Salah satunya mungkin tunadaksa agak mudah lah untuk berkomunikasi. Nanti ada kawan di sana itu yang tunarungu yang harus menggunakan bahasa isyarat. Terus tunanetra. Kalau untuk informasi itu kan mungkin dari pendengaran beliau bisa mendapatkan informasi, tapi ada bentuk-bentuk yang mungkin rahasia itu dengan adanya semacam informasi yang berupa braille, tulisan braille dan surat suara yang braille, mungkin seperti itu. Kalau pengalaman di pemilu maupun pilkada ada kampanye dialogis yang dilakukan oleh peserta enggak ketika khusus untuk ke teman-teman disabilitas? Kalau untuk kampanye pemilihan salah satu paslon itu belum. Artinya tidak ada yang khusus gitu ya? Tidak ada. Tetapi diundang ketika pertemuan di desa, di setiap baik parpol manapun kalau ingin merangkul dipersilahkan. Karena kita namanya ormas, pelaku dari ormas itu sendiri adalah orang-orang yang berhak untuk memilih. Di situ ada suara yang bisa diperjuangkan lah. Artinya sampai saat ini belum ada yang melakukan pertemuan khusus gitu ya dengan. Karena memang kita jumlahnya tersebar nih ya.
memang kita di organisasi PPDI itu melarang untuk fokus kepada salah satu paslon ataupun salah satu parpol. Ya. Karena berarti kita independen gitu ya. Independen, tapi individunya diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Seperti itu. Dan kita berharap juga informasi atau kampanye itu juga melibatkan teman yang menyampaikan. Jadi parpol apapun, siapapun calonnya, kalau ingin menyampaikan informasi, kita selaku organisasi terbuka berupa undangan apa dan sebagainya untuk mensosialisasi kepada kawan-kawan disabilitas. Kita open. Iya, betul. Kalau pengamatan Mak Nedi sendiri kemarin di pilkada, terutama di hari pencoblosan, bagaimana pelayanan atau bagaimana TPS yang disediakan oleh kami di KPU kemarin itu, apakah sudah ramah disabilitas atau ada catatan-catatan khusus nih untuk kami perbaiki? Kemarin alhamdulillah saya sangat acung jempol sekali kepada KPU di Kabupaten Sambas, kepada titik yang paling rendah ke KPPS, tempat pemungutan suara di titik desa. Itu pelayanannya sudah sangat menurut saya sangat bagus, karena di situ disabilitas tidak ada pengantrian. Begitu disabilitas mendaftar, diberikan ruang untuk memilih lebih dahulu, kemudian akses untuk kursi roda dan pendampingan kepada tunanetra, seperti itu. Jadi ada ditemukan seperti itu. Bahkan jemput bola. Nah, kemarin ada kebetulan di KPPS saya itu ada 6 orang yang penyandang disabilitas yang tidak bisa untuk memilih di KPPS, jadi kita sistem jemput bola. Ya, karena secara sistem mekanisme pemilihan juga itu diperbolehkan tuh. Jadi dia di atas jam 12 tuh teman-teman boleh datang ke pemilih yang memang tidak bisa datang. Dan seperti kan memang kawan-kawan di KPPS itu sekarang udah mengenal istilah disabilitas. Kalau periode-periode yang lalu-lalunya, saya kemarin mulai memilihkan di tahun 1909 lebih lah. Itu istilah disabilitas itu belum dikenal. Dulu kan istilahnya penyandang cacat, dan tidak ada pelayanan istimewa kepada penyandang disabilitas. Sistemnya harus santri sesuai dengan daftaran. Seperti itu. Ya, karena kita ingin juga memastikan bahwa sebenarnya kalau kita ingin melihat kesetaraan itu ada di hari H tuh. Jadi kalau untuk pemilih yang datang meskipun dia pejabat misalnya, tapi kalau dia datang belakangan, dia tetap belakangan. Suaranya tetap dihitung satu, sama dengan suara teman-teman disabilitas. Tapi untuk disabilitas tetap ada keistimewaan karena dia misalnya boleh langsung ke bilik suara dengan dengan tetap petugas kami menyampaikan bahwa ini ada pemilih disabilitas, mohon kesediaannya untuk kita dahulukan seperti itu. Termasuk juga ibu hamil gitu lah. Iya, ibu hamil dan lansia kemarin. Dan lansia. Oke. Kalau partisipasi meningkat ya? Alhamdulillah meningkat kayak 10%-an. Ya, kalau di data kami partisipasi disabilitas itu sudah sampai angka 34%. 34%. Ya. Lumayan besar, itu berkat kerjasama kita juga lah antara KPU dan penyandang disabilitas. Karena memang kalau untuk mengajak itu ya, Mo ya, kalau saya perhatikan itu lebih mudah orang yang satu frekuensi bahasanya ya, orang yang sama-sama gitu. Apalagi kalau untuk menasihati gitu ya. Betul. Untuk disabilitas. Ya. Memang seperti itulah kalau istilahnya ada penyandang baru istilahnya musibah. Bukan hal yang kita untuk nyumpahin orang, bukan. Cuman istilahnya yang paling enak untuk membentuk mental dari orang yang depresi oleh karena musibah. Itu memang istilahnya penyandang yang memang satu frekuensi dengan orang yang dinasihati ya, supaya lebih Jadi dia bisa dari matanya melihat sendiri kan. Betul. Jadi kita bilangin seperti ini, dia pun istilahnya kadang seperti ketua PPDI sekarang kan kondisinya lebih parah dari kebanyakan orang kan, bahkan beliau bisa berkarya menjadi PNS kan. Bang Asikin. Seperti itu. Jadi
siapapun selama istilahnya kita tidak putus asa, insya Allah istilahnya rezeki selalu terbuka dan rezeki nggak bakalan tertukar kan, seperti itu. Betul. Artinya jangan sampai dengan keterbatasan kita lalu putus asa gitu ya. Betul. Oke, ada pesan atau harapan enggak dari hasil pemilihan baik itu pilkada maupun pemilu kepada orang-orang yang sudah kita pilih, yang sudah menjabat, harapannya terutama terhadap untuk teman-teman disabilitas gitu lah. Ya, kita namanya orang ya bisa siapapun yang istilahnya sekarang sudah menjadi orang yang terpilih dan mendapatkan mandat dari rakyat. Ya, dari salah satunya mandat dari teman-teman disabilitas. Salah satunya mandat dari ya, ada 1.000 lebih itu kan orang yang memilih itu. Ya. Jadi kita berharap disabilitas mengingatkan karena jabatan itu tidak kekal dan abadi, mendingan berbuat baik dan ramah untuk disabilitas, karena jangka jabatan 5 tahun itu tidaklah tidak lama istilahnya. Jadi kalau bisa berbuat sekarang untuk disabilitas, kenapa tidak kan gitu. Mudah-mudahan bisa dikenang baik selama-lamanya menjadi amal jariah. Dan kita berharap juga kepada pemerintah Kabupaten Sambas dengan program ramah disabilitas, istilahnya setiap instansi bisa mengundang untuk istilahnya dalam kegiatan rapat bulanan. Alhamdulillah kita di Dinas Perhubungan kita diundang setiap kali rapat bulanan, diundang di dalam Dinas Perhubungan. Kemudian dari kepolisian Polres Sambas, dan sekarang udah ada istilahnya pembuatan SIM itu untuk SIM-D namanya, untuk khusus penyandang disabilitas. Kemudian harapan kita lagi instansi pemerintah yang lain seperti Koperindak misalnya bisa memberikan kesempatan banyak pembangunan ruko-ruko pasar tradisional itu kan. Bisa istilahnya diberikan satu kesempatan kepada disabilitas untuk menyewa salah satu ruko yang tentunya letaknya strategis. Jangan istilah pasar kan banyak sekarang bikin. Betul. Karena teman-teman disabilitas ini punya kemampuan skill juga ya. Terus dalam perdagangan ada, dalam pertanian ada, peternakan. Seperti saya sendiri istilahnya di bidang peternakan. Ada di peternakan, perkebunan juga ada. Istilahnya di Dinas Pertanian, andai kata istilahnya ingin berbuat ramah disabilitas, bisa pemberian bibit gratis, terus pelatihan juga kepada Dinas Sosial, Disnaker, Kementerian Tenaga Kerja, LKP, LP, kemudian lembaga pelatihan kerja, seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di undang-undangnya juga itu ada persentase ya, persentase pekerja untuk disabilitas ya. 2% itu. 2% ya. Jadi harapan kita itu istilahnya kalau bupati kan istilahnya cukup ya. Tinggal diingatkan ya setiap dinas itu kan, sekali-kali undang dong disabilitas seperti itu kan, untuk pemberdayaannya gitu ya. Pemberdayaan, pelatihan sepertinya untuk kayak pelatihan yang dilakukan sekarang kan udah berapa tahun terakhir ini memang tidak ada pelatihan kepada kawan-kawan disabilitas, baik itu tuna daksa, tuna netra misalkan ya kan. Seperti itu. Kalau pesannya untuk KPU, Moneli, ke depan apa yang harus mungkin kami perbaiki supaya lebih ramah disabilitas, kemudian lebih bisa menjangkau ya teman-teman disabilitas yang ada khususnya yang ada di Kabupaten Sambas. Kalau untuk KPU saya sekarang sudah salut, namun kalau bisa dipertahankan dan dipertingkatkan dengan adanya pelatihan kepada panitia penyelenggara pemilu itu sudah cukup baik. Jadi para penyelenggara itu sudah mengenal yang namanya disabilitas, dan kategori disabilitas ini banyak sekali kan. Iya betul. Terus ada tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, mental dan sebagainya kan, ada beberapa kategori gangguan banyak sekali lah. Banyak sekali jenis disabilitas. Disabilitas. Jadi kemarin juga kan kita ada sosialisasi dengan teman-teman disabilitas di sini. Bahkan kemarin 17 Agustus kemarin kita undang untuk apel bersama di
kantor KPU Kabupaten Sambas sekaligus sosialisasi. Seperti itulah ya, kita harapkan Bang Aan nanti ke depannya kayak kemarin kan kita ada semacam sosialisasi. Iya. Kalau bisa sering-sering gitu. Iya. Dan tentu kami juga tidak bisa menjangkau seluruh ya. Harapannya dengan kita menjangkau organisasinya ya, teman-teman di PPDI, pesan-pesan kepemiluan, kepilkadaan itu sampai kepada seluruh teman-teman disabilitas di Kabupaten Sambas. Karena jumlahnya ini menyebar nih kan, menyebar di berbagai macam kecamatan. Tetapi kemarin yang kita waktu di pelatihan di PPK dan PPS kita kan juga undang. Iya, cuman sebagian kecil aja kan. Ya, sebagian kecil yang datang. Kalau bisa istilahnya di desa, tingkat desa itu para pendata di KPPS itu kan tahu persis disabilitas. Kalau bisa di tingkat desa pun diadakan semacam sosialisasi tentang pemilu seperti itu kepada istilahnya agar informasi ini bisa menyebar. Karena kita sendiri pun dari organisasi tidak bisa merangkul dari 3.000 sekian DBT yang terdaftar itu kan. Nah, cuman seberapa persen yang bisa kita ikutkan dalam sosialisasi. Tapi ngomong-ngomong, data disabilitas yang paling banyak data di KPU atau data di teman-teman BPD atau data di dinas sosial? Kalau kemarin saya yang pernah dengar itu data penyandang disabilitas itu di BPS ya. BPS itu lumayan banyak juga di BPS. Terus untuk kawan-kawan di PPDI itu mungkin karena ruang gerak kan. Nanti kita bisa berbagi data. Dalam rangka untuk jadi bisa kawan-kawan PPDI bisa meminta data kan. Cuma data kita ini kan yang di KPU ini kan 17 tahun ke atas. Jadi teman adik-adik kita yang disabilitas dari 17 tahun ke bawah ini belum punya datanya. Kayak DSLB apa itu kan. Iya, tapi kalau yang 17 tahun ke atas yang usia pemilih terdata di DPT kita, seperti itu. Ada pesan untuk kawan-kawan disabilitas lainnya mungkin yang menyaksikan kita pada malam ini? Iya, pesan kepada kawan disabilitas tetap semangat dan jangan disia-siakan hak pilih karena hak dalam memilih ini bisa menentukan kebijakan pemerintah 5 tahun ke depan. Jadi jangan salah memilih. Nah, demikian harapan saya kepada para penyandang disabilitas. Tetap menjadi pemilih cerdas meskipun punya keterbatasan. Seperti itu. Kuatnya kayaknya itu. Meskipun memiliki keterbatasan, kita tetap menjadi pemilih yang cerdas. Oke, Mo, terima kasih atas bincang kita di malam ini. Ini perdana loh, Mo. Iya. Jadi perdana memang kita undang untuk pembukaan podcast KPU Kabupaten Sambas. Narasumbernya atau tamunya yang pertama itu dari PPDI. Harapannya dengan kita merangkul teman-teman disabilitas itu juga dalam upaya kita untuk mengingatkan kita semua ya bahwa teman-teman disabilitas ini perlu lingkungan yang mendukung gitu ya, lingkungan yang harmonis, akses pemerintahan, infrastruktur dan sebagainya itu harus sesuai dengan bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas. Betul. Seperti itu. Karena ada kata orang menarik, disabilitas itu tidak perlu dikasihani tetapi perlu diberi kesempatan untuk mereka berkarya dan berdaya seperti itu. Oke. Terima kasih Moneli atas bincang pada episode perdana ini. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini dapat mengambil hikmah atau dapat memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas tentang disabilitas, dan untuk teman-teman disabilitas juga mendapatkan motivasi dari Moneli untuk tetap semangat, untuk tetap berkarya di tengah keterbatasan yang dimiliki. Saya rasa demikian bincang bersama teman pemilih untuk episode pertama. Kita akan kembali nanti di episode selanjutnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.